kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman dari kelas 97 Iya. dari Iya. dari SMP mana nih? TSN. MTSN Pematang Siantar. Oke. Sebelumnya mau ngucapin banyak dan juga Bismillah yang udah dalam seminar kita pada Teman-teman yang mic-nya on boleh dimatiin dulu nggak biar satu suara dulu ya. Boleh? teman-teman di mute dulu ya. Nah lanjut. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum hari ini kita mau bahas tentang apa? Belum, Kak. Belum tahu. Sebelumnya kan Belum, Kak. udah ada di layar ya. Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, Kak. Kira-kira mau bahas tentang apa nih? Pak. Kosmetik dari alam. Ya, Oh kan, iya. kita akan membahas tentang kosmetik dari alam, kosmetik dari alam, rahasia bioteknologi di balik sabun, krim, dan juga skincare. Teman-teman di sini ada yang pakai skincare nggak? Dah. Ada Kak. Ada, Kak. Tapi kalian pernah bertanya-tanya nggak sih gimana cara pembuatan skincare, cara pembuatan sabun ataupun kosmetik gitu. Yang kalian pakai sehari-hari itu sebenarnya udah aman belum sih untuk kulit kalian? Kalian pernah nggak? Belum tahu. Mm-mm. Sebelumnya kalian pakai skincare apa aja nih yang kalian tahu? Kalian biasanya pakai skincare apa aja? Sunscreen Kak, sunscreen. Sunscreen. Sabun cuci muka. Moisturizer. Ya, Kak serum. Toner Kak, toner. ya ada lagi. Ada yang pakai moisturizer nggak? Ada. Ada Kak. Ada Kak tadi. Ada Kak, ada. Ya. Nah, di materi kali ini kita bakal ngejelasin bagaimana cara atau pembuatan dari si kosmetik, skincare maupun sabun atau krim yang alami menggunakan bioteknologi. Oke, bentar. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu kosmetik? Biasanya Perhiasan. dipakai perempuan. Sudah Kak. Sudah Kak. Sudah Kak, sudah. Apa yang kalian tahu tentang kosmetik? Bedak. Alat-alat perawatan, Kak. Ya, Itu ada yang lain? Biasanya mama kalian pakai atau kakak kalian. ini aku lagi makan. Biasanya kosmetik itu ada apa aja sih? Kalau tadi kan skincare ada sunscreen, moisturizer. Kalau di kosmetik itu ada apa aja yang kalian ketahui? Bedak. Ya, Ada betul. cushion. Eyeshadow. Asya. Blushon. Banyak Foundation. ya. Cuci lali.
Ya, yang kalian sebutin itu udah benar. Jadi, pengertian kosmetik itu adalah produk yang digunakan untuk merawat ataupun mempercantik bagian luar tubuh, kayak wajah, kulit, rambut, ataupun kuku kalian nih. Contohnya tadi yang kalian udah sebutin ada bedak, lipstick, kayak parfum, ataupun sabun dan krim pelembab. Tujuannya tadi yang kalian bilang untuk membersihkan ataupun melindungi dan juga mempercantik penampilan kalian. Eh, Selanjutnya, kenapa sih memilih kosmetik dari alam? Ada yang tahu nggak? Enggak. Bahannya lebih sehat, Nggak Kak. ada, Kak. Gimana? Lebih sehat bahannya, Kak. Lebih sehat. Terus lebih apa lagi? Alami. Alami. Lebih sehat apa tuh? Banyak vitaminnya, Kak. Oke, banyak vitamina karena lebih alami ya. Iya, Bahan-bahannya Kak. tuh dapat dari tumbuhan di sekitar kita. Alasannya itu adalah yang pertama, orang-orang kan makin banyak nih yang beralih ke kosmetik alami. Kira-kira kenapa ya orang-orang pada beralih untuk memilih kosmetik alami? Alasan yang pertama yaitu karena lebih ramah untuk kulit. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu cenderung lebih lembut dan juga minim resiko menimbulkan iritasi. Sehingga aman banget nih buat kulit kalian yang sensitif. Kemudian kandungan alaminya juga kayak manfaat. Jadi dari si tanaman ataupun buah ataupun bunga yang digunakan dalam proses pembuatan si kosmetik ataupun skincare ini, dia memiliki manfaat yang sangat banyak. Kayak tadi banyak vitaminnya ataupun kandungan-kandungan lain yang bermanfaat untuk kulit kalian. Kemudian itu lebih aman dari efek samping. Biasanya kan yang alami itu eh, minim ya menggunakan zat-zat atau kandungan-kandungan dari bahan kimia yang berlebih, sehingga lebih aman juga untuk kulit kalian. Kemudian lebih ramah lingkungan. Seperti yang tadi saya udah jelasin, eh, penggunaan bahan-bahan kimia yang sedikit sehingga lebih ramah untuk lingkungan. Kemudian juga alasan yang terakhir karena mendukung pelestarian alam. Jadi, pembuatan kosmetik menggunakan bahan alami ini, dia lebih memperhatikan alam, penggunaan tanamannya ataupun tumbuhannya. Kemudian tadi sempat disinggung-singgung apa sih itu bioteknologi dalam kosmetik. Sebelumnya kalian udah ada yang tahu belum apa itu bioteknologi? Belum tahu, Kak. Belum belajar ya? Belum tahu. Belum belajar bioteknologi Belum, Kak. maksudnya. Belum pernah dengar, Kak. Oh, saya udah pernah dengar belum? Belum, Kak. Belum. Belum pernah. Oke, boleh dijelasin Belum, Kak. Kak. Belum. Belum ya. Oke, jadi kita sharing-sharing ya, bantu jelasin sedikit-sedikit apa itu bioteknologi khususnya dalam pembuatan atau penggunaan di kosmetik ini. Bioteknologi itu adalah ilmu yang menggunakan makhluk hidup seperti mikroorganisme ataupun proses biologis untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Jadi si biotek ini adalah ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup kecil kayak bakteri ataupun jamur. Tapi di sini tuh yang digunakan bakteri ataupun jamur itu yang baik ya. Kemudian menghasilkan proses biologis untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dalam dunia kosmetik sendiri, bioteknologi itu dapat memungkinkan kita dapat mengekstrak dan juga memproduksi bahan aktif dengan cara alami yang lebih efisien. Jadi lebih alami, lebih aman, dan juga lebih sehat untuk kulit kita sehari-hari. Contohnya gimana sih proses bioteknologi ini dalam kosmetik? Kalian ada yang tahu fermentasi nggak? Ada.
Contoh apa tuh kalau di dalam kehidupan sehari-hari fermentasi Fermentasi yang kalian tempe, fermentasi tape, ya, ada yang lain? Ayo teman-teman, fermentasi apa lagi? Ada yang tahu nggak? Kira-kira. fermentasi tempe, Kak. Ya, bisa Ya. tempe. Terus, Terus temennya tempe ada juga tuh dia difermentasi juga. Tahu. Ya, tahu. Terus kalau misalnya kalian makan yogurt, itu juga salah satu produk bioteknologi. Ya, jadi fermentasi ini mirip seperti yang tadi saya udah bilang, dia itu mikroorganismenya ini bekerja untuk mengubah bahan mentah kayak tumbuhan dirubah jadi bahan yang lebih aktif dan gampang diserap oleh kulit kita. Jadi hasilnya bukan cuma alami, tapi juga punya manfaat yang lebih besar untuk kecantikan ataupun kesehatan kulit. Oke, selanjutnya. akan saya lanjutkan ya. Jadi, Kak Fauzan ke proses. Nah, dalam bioteknologi ini kan ada proses kan ya teman-teman. Jadi proses bioteknologi dalam pembuatan kosmetik alam ini yang paling dikenal itu tadi fermentasi. Fermentasi sendiri ini apa sih? Fermentasi adalah jadi proses bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme dari ragi, bakteri untuk mengubah karbohidrat. Seperti contohnya ya, seperti tadi yang teman-teman sebutkan. Ada tempe, ada tahu. Nah, di mana mikroorganisme seperti bakteri atau jamur bekerja mengubah bahan mentah menjadi bahan aktif yang punya manfaat lebih besar untuk kulit. Nah, misalnya ini ada fermentasi ekstrak tanaman yang meningkatkan kandungan antioksidan dan enzim yang membantu regenerasi kulit. Selain itu, ada teknik ekstraksi enzimatik yang menggunakan enzim khusus untuk mengolah bahan alami secara lebih lembut sehingga kandungan aktifnya tetap terjaga. Di sisi lain juga, kultur jaringan tanaman memungkinkan produksi senyawa bioaktif tanpa perlu panen langsung dari alam, menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, contoh nyata di pasaran termasuk sabun fermentasi yang lembut, krim dengan kolagen, hasil kultur, dan serum yang mengandung ini probiotik untuk keseimbangan kulit. Jadi secara singkatnya mah ya teman-teman, proses bioteknologi ini nih yang paling dikenal untuk pembuatan kosmetik ini fermentasi salah satunya, di mana mikroorganisme tadi itu yang disebutkan seperti bakteri dan jamur itu punya manfaat lebih untuk kulit. Jadi bayangannya kalian kan kalau fermentasi seperti tempe dan tahu aja yang mungkin belajar fermentasinya di sekolah. Tapi nanti jika kalian melanjutkan tadi tentang pembelajaran lebih lanjut, kalian akan belajar tentang bagaimana sih fermentasi ini digunakan dalam pembuatan kosmetik, teman-teman. Lanjut Kak Fauzan. Oke, ya. Selain tadi proses yang dipaparkan, ada pula manfaat ya. Manfaat bioteknologi untuk pengguna dan lingkungan. Jadi, kita ini mengambil tema dengan kosmetik menggunakan bioteknologi modern. Ada beberapa manfaat untuk kita sebagai pengguna dan juga di lingkungan sekitar. Dengan bioteknologi, produk kosmetik jadi lebih aman dan efektif. Jadi kayak kita tuh make teman rasanya. Terus pengguna bisa menikmati manfaat bahan alami tanpa khawatir iritasi karena proses
jaringannya ini enggak Ojan? Kak Fauzan. Kak, Gimana? nge-lag enggak dari sana? Iya, lumayan sih. Bentar ya. Diulang ya untuk manfaat bioteknologi untuk pengguna dan lingkungan. Dengan bioteknologi, produk kosmetik jadi lebih aman dan efektif. Pengguna bisa menikmati manfaat bahan alami tanpa khawatir iritasi, karena proses bioteknologi memungkinkan pembuatan bahan yang lebih murni dan terkontrol. Selain itu juga, pengguna teknologi ini juga lebih ramah lingkungan karena mengurangi kebutuhan bahan kimia sintetis dan proses ekstraksi yang merusak alam. Di sisi lain, bioteknologi juga membantu melindungi tanaman langka dengan produksi bahan aktif lewat kultur jaringan tanpa perlu memanen langsung dari habitatnya. Ini tuh berarti kita tidak hanya merawat kulit dengan baik, tapi juga kita turut menjaga kelestarian bumi dan lingkungan yang ada di sekitar kita, teman-teman. Jadi manfaatnya banyak ya dari pengguna manfaat dari pengguna kita memilih kosmetik dari bahan alami ini. Oke. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Nanda Sari. Oke, Kak Fauzan, boleh slide selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini ada fakta seru tentang kosmetik alami. Nah, kalian tahu nggak kalau misalkan sekarang tuh lebih dari 60% produk skincare dan kosmetik modern itu udah dibuat pakai teknologi bioteknologi. Udah pada tahu belum? Kira-kira? Baru tahu, Kak. Belum. Baru tahu, ya. Jadi ada yang Baru tahu nggak dengar, Kak. ada yang tahu nggak bioteknologi modern itu gimana kalau dalam skincare? Maksudnya gimana gitu? Ada yang tahu nggak? Enggak. Ya, jadi eh, bioteknologi Enggak. modern di dunia skincare tuh maksudnya penggunaan teknologi canggih dan mikroorganisme untuk bikin bahan skincare yang lebih aman, alami, dan efektif. Nih, misalnya ada proses fermentasi di mana bakteri baik bantu ngolah bahan alami kayak tanaman atau buah jadi punya kandungan aktif yang lebih kuat buat kulit. Nah, jadi hasilnya bisa lebih cepat nyerap dan lebih lembut di kulit. Kalau misalkan kalian tahu apa sih namanya hand body Herboris tahu nggak? Yang ada wangi tomat, yang wangi itu tahu nggak kalian? Tahu, Kak, tahu. Atau ada yang Tahu, pakai? tahu. Nah, itu Tahu. hasil dari si bioteknologi modern ya teman-teman. Terus ada juga teknik kultur sel tanaman. Nah, itu di mana sel dari tumbuhan langka ditumbuhin di laboratorium. Nah, jadi kita nggak perlu nebang pohon atau merusak alam, tapi tetap bisa dapetin manfaat dari tanaman itu buat dijadiin bahan skincare gitu. Nah, contohnya kolagen hasil bioteknologi. Nah, itu dibuat bukan dari hewan lagi teman-teman, tapi dari mikroba yang udah direkayasa. Tahu kan direkayasa? Tahu. Enggak. Jadinya lebih ramah lingkungan ya dan tetap bisa bikin kulit kita itu kenceng dan halus gitu loh. Jadi singkatnya bioteknologi modern di skincare itu kayak gabungan antara ilmu biologi dan teknologi buat menghasilkan skincare yang lebih apa ya? Pandai gitu, yang lebih pintar, lebih alami gitu, lebih baik buat kulit maupun bumi kita gitu. Nah, contohnya nih, kalau misalkan madu gitu, biasanya kan madu bagus buat kulit ya. Teman-teman tahu itu Iya, nggak? Iya. Mm-mm. Nah, tahu. lewat bioteknologi ini, si madu ini bisa diproses pakai enzim khusus biar bisa lebih gampang diserap kulit. Nah, jadi kulit ini bisa lebih lembab dan halus di kulit teman-teman gitu. Nah, terus ada juga ganggang laut atau alga. Tahu nggak ganggang laut atau alga? Tahu kan Tahu. Ya, ini itu sering banget dipakai Tahu. karena bisa ngunci kelembapan kulit dan bikin wajah kelihatan lebih glowing. Nah, terus ada yang tahu yogurt kan? Pernah minum yogurt kan, teman-teman? Pernah. Pernah, Kak. Iya, di Pernah, yogurt Kak. itu yang sering kita makan juga itu bisa dijadiin masker alami loh. Ada yang tahu nggak itu?
Karena Tidak Enggak. tahu. ya Baru karena di dalamnya itu ada bakteri baik atau yang biasa disebut apa teman-teman? Kalau bakteri baik, ada yang tahu? Baik. Ada yang tahu? Probiotik. Ya, betul. Eh. Probiotik. Jadi bakteri itu probiotik ya teman-teman yang bisa bantu kulit kita itu tetap sehat, terus ngurangin jerawat dan bisa bikin kulit teman-teman itu cerah alami. Jadi bioteknologi ini tuh bikin bahan-bahan alami jadi versi upgrade-nya gitu loh. Paham kan? Paham. Nah, boleh Kak Enggak. Fabian di next ke slide selanjutnya. Nah, ada yang kenal nggak sama produk-produk ini? Atau ada yang pernah make dulu atau sekarang? Saya kan. Cuma kenal yang tengah. Apa tuh yang tengah? Sama produk mana? Razer. Ya, itu hasil bioteknologi dari lidah buaya ya teman-teman. Itu alami. Terus kalau misalkan yang di sebelah kiri itu apa? Ada yang tahu nggak? Itu masker Sabun. Bukan, Sabun, Kak. bukan masker. sabun. Yang sebelah Sabun, Kak. kiri. Sabun susu kambing. Betul. Itu juga itu bioteknologi dari susu kambing. Kalau misalkan yang di sebelah kanan itu kalian tahu spirulina nggak? Enggak. Tahu, Kak. Itu ganggang hijau yang tadi saya jelasin. Ingat kan yang tadi ada nyinggung tentang ganggang itu yang saya jelasin tadi? Ingat nggak? Ingat. Iya. Jadi Ingat. itu dari ganggang ya teman-teman. Masih. Ada yang bisa ulang nggak itu hasil bioteknologi dari mana aja? Bioteknologi modern. Dari ganggang. Susu kambing, ganggang, sama lidah buaya, Kak. Betul. Oke. Next, Kak Fauzan. Oke, cukup teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya, raise hand ya. Atau on Nah, misalnya apa, Kak? gitu. Kalau saya pakai ini tuh itu termasuk bioteknologi enggak gitu kan? Kalian udah pada pakai skincare kan? Pasti. Iya, udah pada pakai kan? Boleh Nggak pernah lihat skincare ini, Kak. Yang mana? Oh, jadi kalian pakai skincare apa? Cuman Sabun cuci muka pakai sih, Kak. Sabun cuci muka. Ya, sabun cuci muka. Yang sama cowok pelembab. juga boleh pakai skincare ya, nggak cuma cewek doang. Nanti kalian mikirnya skincare buat cewek doang lagi. Tidak. Emangnya bisa? Iya. Dika Minimal pakai kalau cowok skincare. itu pakai sabun muka dan sunscreen ya teman-teman. Biasanya pakai sabun mandi kan. Gimana? Benar. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya tidak? Contoh, Kak, produk G2G itu hasil bioteknologi modern nggak ya? Gitu. Boleh kok dengan kayak gitu. Tahu G2G kan? Tahu. Kalau misalnya hembody, Kak, kalau misalnya hembody Marina yang dari Mutiara itu, Kenapa Syakira? kalau misalnya hembody ini Marina yang dari Mutiara itu termasuk bioteknologi enggak, Kak? Termasuk lah kan dia dari bawah. Sebenarnya belum tentu sepenuhnya hasil bioteknologi modern ya, tapi ada unsur bioteknologinya di dalam proses pembuatannya gitu. Nah, itu dia pakai ekstrak mutiara alami itu sebagai bahan aktifnya doang, teman-teman. Jadi, mutiara ini bisa dikenal bisa bantu bikin kulit teman-teman itu tampak cerah gitu loh, halus karena ada kandungan apa amino asid dan mineral di dalamnya. Kalau misalkan kalian punya hand body-nya sekarang boleh dilihat nih komposisinya. Ayo teman-teman, ada
yang pengen ditanyain ya atau yang masih bingung gitu tentang proses bioteknologi ataupun produk-produk yang dihasilkannya? Boleh ya ditanya langsung. Yang Marina tadi terjawab nggak? Udah, Sudah Oke. Paham kan? udah. paham. Ya, Oke. Ya Allah, paham Kak. Ayo ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Nggak usah malu, ngomong aja. Tanya aja. Ya, kalau ada yang nanya, nanti kita yang nanya boleh. Ya, Kayak ditunjuk. Boleh. ayo. Gimana? Tadi mendengarkan apa tidak? Kak, mau tadi nanya, manfaatnya nggak dengar. Iya boleh Arheza ya yang mau nanya tadi. Atau Dede? ada resiko atau efek samping nggak Kak terkait bioteknologi, kosmetik bioteknologi? Aduh, Boleh diulang nggak maafin. pertanyaannya? Putus-putus tadi. Ada resiko atau efek samping nggak Kak dari kosmetik bioteknologi? Wah, siapa itu? Ya, jadi Arheza ya tadi yang nanya ya. Iya Ya, Kak, jadi ya karena pasti ada ya efek samping dari semua penggunaan, entah itu dari kan kosmetik ini hasil teknologi ini bisa nih memiliki resiko efek samping meskipun umumnya dirancang agar lebih aman dan efektif. Apa aja sih itu efek sampingnya dari kosmetik bioteknologi ini? Nah, alergi kulit yang pertama, karena kan beberapa orang itu bisa kan alergi kulit terhadap bahan aktif bioteknologi kayak protein atau terhadap hal-hal yang baru dicoba gitu. Ih, ngelek anjay, astagfirullahaladzim. Terdengar tidak? Dengar Dengar. Kak. Ah, dengar. Ya, Benar, Kak. dilanjut ya. Terus kan tadi yang pertama itu ada alergi kulit ya. Terus yang kedua itu ada gangguan keseimbangan mikroba kulit. Terus ada iritasi, pasti iritasi nih kalau misalnya dia itu baru pengguna kosmetik baru di bioteknologi yang ini gitu. Itu sih apa resiko-resiko yang mungkin menyebabkan ketika kita baru pertama menggunakan kosmetik dari bioteknologi modern. Eh, Terjawab tidak, Reza? jawab Kak. Ya, izin menambahkan ya, jawaban dari Kak Uswatu Nadila tadi. Contohnya kayak jerawatnya muncul gitu. Itu kalau misalkan bahan aktifnya itu terlalu kuat atau nggak cocok sama tipe kulit teman-temannya gitu. Jadi itu bakal numbuhin jerawat gitu. Terus kalau misalkan wangi dari produk tersebut terlalu kuat, itu bisa ganggu kulit sensitif gitu teman-teman. Terus kalau misalkan dampak lingkungannya, itu kalau misalkan limbah hasil proses bioteknologinya dibuang sembarangan, itu bisa mencemari air dan tanah ya teman-teman. Jadi efek sampingnya itu kayak kulit jadi merah, terus gatel atau jerawatan kalau bahan yang nggak cocok. Terus kalau misalkan limbahnya nggak diolah dengan baik, itu bisa juga nyampah ke lingkungan. Tapi kalau misalkan diawasin dengan benar, itu bioteknologinya tetap aman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin skincare bioteknologi modern, limbahnya jangan dibuang sembarangan ya teman-teman. Ya, Kak. Ya, ada yang mau nanya lagi nggak? Contoh limbah bioteknologi apa, Kak? Apa? Maaf, boleh diulang nggak? Soalnya nge-lag di sini jaringannya. Maaf. Contoh limbah bioteknologi. Oh, eh contohnya itu dari sisa bahan fermentasi.
kayak cairan sisa hasil fermentasi bahan alami itu contohnya dari tanaman, terus si susu kambing tadi, terus madu yang udah nggak dipakai di produk akhirnya gitu. Jadi kalau misalkan nggak dikelola itu kan bisa bau ya atau mencemari airnya gitu. Jadi itu salah satu contoh limbah bioteknologi. Terus sisa mikroorganismenya misalnya sisa bakteri atau jamur yang dari proses fermentasi yang udah nggak dipakai lagi. Nah, kalau misalkan itu dibuang sembarangan, itu bisa nyampur ke air dan ganggu ekosistem. Contohnya ikan-ikan bisa mati, begitu teman-teman. Terus Oke, terima kasih. sungainya jadi hitam, kotor gitu. Ih, serem. Ayo, ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman? Uh, untuk pembicara, Fauzan, Nanda, sama Nadila, dengar. Ya, Ibu dengar. Ibu. Kira-kira apa sih alasannya kenapa materi ini untuk disampaikan di seminar ini kira-kira? Apa manfaatnya untuk uh, siswa kelas 9? Izin menjawab ya, Bu. Kita kan khususnya anak-anak muda yang sedang dalam masa pertumbuhan, sedang menggunakan skincare. Jadi kita mengedukasi bagaimana caranya pemilihan skincare yang baik dan juga bermanfaat untuk kulit kita. Jadi kita nggak sembarangan pilih skincare ataupun perawatan kulit ataupun tubuh. Jadi kita pilih yang alami, yang lebih sehat dan juga ramah lingkungan. Ya, izin menambahkan juga Ibu jawaban dari Fauzan. Jadi kita milih materi skincare ini karena topik yang ini deket banget gitu sama kehidupan sehari-hari teman-teman kelas 9 ini seperti yang dibilang Fauzan tadi. Nah, apalagi kan buat remaja kayak kita ini buat teman-teman kelas 9 SMP ini kan udah mulai peduli ya sama kesehatan kulitnya, kebersihan kulitnya gitu. Udah mulai ada rasa-rasa insecure atau yang merasa-merasa penasaran dengan skincare gitu ya. Jadi lewat materi ini kita bisa belajar gimana sains itu bisa dipakai buat hal yang bisa kita temuin setiap hari gitu. Bukan cuma penelitian di lab tapi juga buat ngerawat diri sendiri begitu Ibu. Oke, Ibu rasa materi ini cukup menarik gitu kan. Cuman begitupun, sebaik-baiknya skincare harus dibarengi dengan gizi dan pola hidup yang kita lakukan setiap hari. Nah, jadi kira-kira anak-anak Ibu semua tertarik dengan materi seminar ini atau enggak? Lumayan tertarik, Bu. Tertarik ya? Oke. Nah, ini kira-kira sampai berapa lama ini seminarnya nih? Pukul 8 Ibu. Pukul 8. Nah, kita punya waktu berapa menit lagi nih kira-kira ya? Ada 9 menit 4 lagi. menit lagi. Nah, kira-kira dalam 9 menit ini untuk anak-anak Ibu semua, tadi kan judulnya bioteknologi. Bio itu hidup, teknologi berarti apa sih namanya pemanfaatan alat teknologi yang baik untuk kehidupan kita gitu. Nah, ketepatan materi seminar saat ini yang diambil untuk di bidang skincare. Dan Ibu rasa ini cukup menarik gitu. Kenapa? Nah, seusia kalian ini disebut masa-masa puber gitu loh. Nah, puber itu yang masih lebih peduli dengan penampilan. Nah, jadi dari seminar ini Ibu dengar tadi banyak hal-hal yang mesti jeli untuk diperhatikan karena setiap yang masuk ke tubuh kita itu akan mengalir masuk melalui pori-pori
lewat pembuluh darah dan dibawa ke jantung, ke ginjal, dan itu diolah di dalam tubuh kita. Nah, jika yang masuk ke dalam tubuh kita itu tinggi zat kimia, maka lama-kelamaan organ ginjal kita pun bisa rusak gitu. Nah, jadi eh, baiknya seminar ini kalau dikaitkan dengan apa sih itu apa tadi namanya bioteknologi. Kosmetik. Jadi kalian mengenal apa saja sih bahan alami yang ditambahkan ke dalam kosmetik gitu ya atau skincare. Nah, jadi untuk selanjutnya seminar ini Ibu serahkan kembali kepada pembicara dan untuk anak-anak Ibu sekalian silakan bertanya. Ibu harap untuk waktu yang 8 menit ini silakan dimaksimalkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ayo, kalau ada yang mau nanya langsung tanya aja ya, nggak apa-apa. Atau kalau malu boleh ketik di kolom chat aja teman-teman, nggak apa-apa. Mana tahu ada yang malu. Ayo, apakah ada yang mau bertanya lagi? Halo, ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya lagi, boleh bilang cukup aja ya teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Cukup. Kak. Cukup, Kak. Suka. Oke. Nah, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan tentang bioteknologi ini. Semoga apa yang tadi sudah kami sampaikan eh, bermanfaat juga untuk kalian. Jadi kalian bisa pilih-pilih lagi nih apa skincare yang cocok buat kalian untuk kulit kalian lebih sehat dan juga lebih bersinar. Oke, sebelumnya ada yang udah kenal belum saya siapa? Belum. Belum. Belum, Ya, Kak. Belum. kami bertiga izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Fauzan. Muhammad Fauzan. Saya Nanda Sari. Saya Uswatun Nabila. Kami bertiga dari Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Cutayasa. Makasih ya kepada teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti seminar ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita cukupkan. Sebelumnya kita masuk ke sesi dokumentasi, teman-teman. Boleh on kameranya, tunjukin muka cantiknya, muka gantengnya. Kita sesi dokumentasi dulu. Kocak, kocak. Ayo boleh di ini dulu di on cam dulu. Mau lihat muka-muka yang udah pakai skincare. Ayo, Oke, skincare Kak. Oke, apa? Ya, ayo boleh on cam semua Ya. dulu ya, teman-teman. Iya, Bang. Tunjukin muka gantengnya, muka cantiknya. Besok kalian sekolah nggak? Sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Kak. Udah ujian belum? Belum. Ujian apa? Belum, Kak. UTS. Belum ya? TS sudah lewat. Oh, udah. Aku alumni MTS juga tahu. Oh, angkatan Dari tahun berapa? berapa, Kak? Hah? Dari tahun berapa, Kak? Berapa?
Tahun 2021. Aku dulu 81. Ini foto dulu. 2020. Wow. Ya teman-teman senyum ya. Satu, Satu, dua. dua, Yuk lagi, satu, Oke. dua. Oke, lagi. Satu, dua. Sekali lagi. Oke. Ini kelas berapa? 97 ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Ini aja kita Terima tangannya kasih ya, 7. 97. Sekali lagi, satu lagi. Sekali foto Sama-sama, lagi. Kak. Oh iya, boleh, boleh. 7. Satu, dua. Aduh, tunggu. Satu. Satu, dua. Ya, gak sempet. Sabar. Oke. Lanjut. Oke. Coba Terima sekali lagi kasih bentar, kepada maaf. teman-teman. Tujuh lagi, maaf. Oh, 7 lagi? Belum? Yuk, 1, 2, 7. Oke. Oke. Teman-teman makasih ya yang udah menyempatkan waktu.